Tuhan, kita boleh kembali lagi untuk kita sama-sama beribadah secara online. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Haleluya. Dan saya percaya bahwa pada pagi hari ini kita akan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Mari sama-sama kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan, karena Dia begitu baik dan Dialah Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan mazmur bagi kita semua. Haleluya. Mari sama-sama kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Dia gunung batu dan keselamatanku.
kasih-Nya, kita mau menikmati hadirat-Nya. Karena Dia Allah yang selalu berjanji. Dialah Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Haleluya, haleluya. Dia Allah yang selalu bersama-sama dengan kita. Dimanapun, di saat apapun kita hadapi. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
kami andalkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Haleluya Yesus. Dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Haleluya, terima kasih ya Bapa. Ya Bapa, kini saatnya kami umat-Mu ya Tuhan. Kami mau mencari wajah-Mu. Kami mau memandang wajah-Mu ya Tuhan. Biarkan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau menerima benih-benih firman-Mu. Kami mau diberkati dengan firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kau urapi hamba-Mu yang akan bawakan firman-Mu. Kau pakai dia, sembunyikan dia di balik salib-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Yesus. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam persekutuan yang indah di pada pagi hari ini. Kita bersyukur
Kita boleh jalani hari-hari bersama dengan Tuhan, tentunya karena kebaikan Tuhan yang kita boleh nikmati. Kembali pada pagi hari ini, kita sama-sama akan diberkati dengan firman Tuhan yang akan memberkati kita semua dan membuat kita semakin cinta dan semakin dekat dengannya. Tema firman Tuhan yang akan saya bawakan pada pagi hari ini adalah belajar dari orang bodoh. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang sedang berada di rumah, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita masing-masing. Ya, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, silakan buka Alkitabnya masing-masing. Yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 21. Sekali lagi Injil Lukas 12 ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika dia tidak kaya di hadapan Allah. Sekali lagi, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika dia tidak kaya di hadapan Allah. Pernyataan Yesus dalam ayat di atas mengundang sebuah pertanyaan. Kenapa Yesus berkata sedemikian? Apa yang terjadi sehingga Yesus membuat sebuah pernyataan kesimpulan dan nadanya pun memvonis. Pernyataan Yesus bukanlah tanpa alasan. Dalam ayat sebelum di ayat 21 tertulis di dalam Lukas pasal 12 mengisahkan tentang seseorang. Seperti biasa, Yesus pun menggunakan sebuah metode, yaitu membuat sebuah perumpamaan dengan maksud supaya orang-orang yang mengikuti dia dan juga rasul-rasul mengerti apa yang dimaksudkan oleh Yesus dalam setiap pengajarannya. Dan perumpamaan adalah salah satu media ataupun alasan yang tepat yang dipakai oleh Yesus untuk mereka bisa mengerti apa yang akan Yesus sampaikan dalam pengajarannya. Mari kita buka kembali dalam Lukas pasal 12 ayat yang 16 sampai 20. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah silakan membuka Alkitab kita masing-masing di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Inilah yang melatar belakangi pernyataan Yesus yang ada di dalam ayat yang ke-21. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga, jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kaya bukanlah dosa. Sekali lagi saya katakan bahwa kaya bukanlah dosa. Namun yang menjadi masalah dalam perumpamaan di atas adalah bagaimana sikap si kaya. Bagaimana seorang yang kaya ini menjalani hidupnya di hadapan Tuhan. Pertama-tama kita boleh melihat bahwa si kaya telah menempatkan dirinya, mengandalkan dirinya pada kejayaan, kepada kesuksesan, mengumpulkan harta yang begitu banyak. Sehingga lumbung yang sebelumnya menjadi tempat harta dia menyimpan hartanya, tidak muat lagi untuk menyimpan hartanya yang terus bertambah dan terus bertambah. Sebuah perencanaan
yang besar ada timbul di dalam hati dan pikirannya. Kemudian si kaya juga tidak melibatkan Tuhan dalam semua rencananya yang hebat. Kalau yang pertama tadi bahwa si kaya telah mengandalkan dirinya kepada apa yang dimiliki. Di dalam ayat yang ke-19 dikatakan jiwaku ada padamu. Dia telah menempatkan jiwanya kepada segala harta yang dimiliki. Tetapi di sisi lain juga si kaya tidaklah melibatkan Tuhan dalam semua rencananya yang hebat. Perencanaan itu penting dan memang itu alkitabiah. Tetapi perencanaan tanpa melibatkan Tuhan tentunya akan mengakibatkan hal-hal yang fatal di kemudian hari. Kerap kali orang-orang percaya juga terjebak di dalam kekecewaan, bahkan marah kepada Tuhan karena semua yang direncanakan gagal alias gagal total. Itu sebabnya dalam semua yang kita rencanakan perlu kita melibatkan Tuhan dalam setiap apa yang kita rencanakan. Kita boleh berencana, tetapi biar kehendak Tuhan yang jadi dalam setiap apa yang kita rencanakan. Selanjutnya, si kaya tidak menyadari bahwa waktunya hidup di dunia ini bukan ditentukan dengan apa yang ada padanya. Manusia di dunia ini terbatas adanya. Dan dunia ini bukanlah tempat kita. Tetapi si kaya ini melupakan hal itu. Dan apa yang terjadi? Bahwa apa yang dia miliki, segala potensi yang dia miliki, segala harta yang dia tumpuk dengan begitu banyak, tidaklah bisa untuk menunda kematiannya kalau kematian itu sudah dikehendaki oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di masa-masa yang tidak mudah saat ini, bangsa-bangsa dan Indonesia pada khususnya sedang bergulat menghadapi virus corona yang mengganggu sendi kehidupan kita. Berdampak besar pada kondisi ekonomi kita. Kita sebagai umat Tuhan pun tidak luput dari dampak kondisi saat ini. Namun firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini supaya kita tidak terbelenggu kepada jerat kebodohan dan menjadi miskin yang bisa mengaburkan iman kita daripadanya. Janganlah kita hanya memikirkan kebutuhan, kesusahan yang kita miliki saat ini dan melupakan bahwa ada orang lain juga di sana, di luar sana mengalami hal yang sama seperti kita. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang cerdas, yang tidak dikuasai oleh rasa takut dan khawatir, yang membuat kita kehilangan pegangan dari Tuhan. Berharaplah dan teruslah berkarya bagi Dia. Untuk itu, apa yang harus kita lakukan? Ada banyak hal yang dapat kita lakukan. Mendoakan bangsa ini, berbagi dengan sukacita, dan membangun mezbah-mezbah keluarga, dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Itu semua adalah bentuk kaya kita. Kembali saya ulangi, bahwa itu semua mendoakan bangsa ini, berbagi dengan sukacita, membangun mezbah-mezbah keluarga kita. Itu adalah bentuk kaya kita, di mana kita tidak hanya memikirkan diri kita semata. Kita peduli atas bangsa kita. Kita peduli kepada sesama kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 9a. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari yang ada di rumah kita membuka Wahyu pasal yang kedua. Ayat yang ke-9a. Dikatakan di sana,
Aku tahu segala kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Sekali lagi, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Kitab Wahyu mengatakan bahwa Tuhan memuji jemaat di Smyrna, salah satu dari ketujuh jemaat yang menerima surat daripada Rasul Paulus ketika Paulus sedang diasingkan di Pulau Patmos. Keadaan jemaat yang sangat miskin dan melarat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti apakah kondisi jemaat di Smyrna? Kondisi melarat dan miskin mempergunakan kata tipsis. Kata tipsis ini mengandung sebuah pengertian berada dalam proses pemerahan anggur ataupun proses penggilingan gandum. Tentunya sangat-sangat ketat dan sangat menyakitkan ketika berada dalam proses yang sedemikian. Keadaan jemaat yang sangat miskin dan melarat itu, melarat yang sangat luar biasa. Bukan karena mereka ingin melarat. Pada saat itu dalam kondisi kekuasaan Roma, jemaat yang di Smyrna itu adalah tempat yang sangat hebat, yang sangat jaya dalam segi ekonomi maupun pariwisata. Tetapi jemaat Tuhan yang ada di Smyrna sengaja diisolasi oleh kaisar pada saat itu. Sengaja diisolasi oleh negara, oleh bangsa yang berkuasa pada saat itu. Mereka sengaja dimiskinkan oleh karena iman mereka kepada Tuhan. Sehingga kata yang tepat kepada keadaan mereka adalah kata tipsis. Mereka begitu menderita secara ekonomi, tetapi juga menderita secara jasmani. Karena kerap kali mereka menjadi korban dari kebuasan penguasa pada saat itu. Miskin secara ekonomi. Dan disengaja dimiskinkan oleh Romawi, begitu melarat, kaya dengan penganiayaan, oleh karena mereka mempertahankan iman mereka kepada Yesus. Mereka tetap menjaga integritas mereka dalam penderitaan yang amat sangat. Jemaat di Smyrna diisolasi oleh negara, namun mereka dikatakan oleh Tuhan kaya, dan itu pernyataan Tuhan sendiri. Mereka menjadi jemaat yang tetap berbuah di tengah-tengah kesulitan kehidupan. Mereka tetap berpegang kepada prinsip kebenaran firman Tuhan, sekalipun dunia membenci mereka. Itu sebabnya Tuhan memuji mereka sebagai jemaat yang kaya. Jemaat yang terpuji karena sudah teruji. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam kondisi yang sedemikian, hendaklah kita juga menjadi jemaat yang dipuji oleh Tuhan. Saat ini sedang kita berada dalam ujian dan cukup sulit bagi kita oleh karena kondisi yang global saat ini. Tetapi marilah kita tetap mempertahankan iman kita. Kita jangan goyah ataupun berpaling daripada Tuhan oleh karena keadaan yang sesaat. Ataupun kita menukar kekekalan kita dengan hal-hal yang tidak kekal. Seperti si orang kaya yang bodoh tadi. Yang telah menukarkan kekekalannya dengan hal yang fana. Dan akhirnya dia telah kehilangan kesempatan untuk berbuah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita kembali. Yang tertulis di dalam Efesus pasal yang kelima. Ayat 15. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 dan 16. Firman Tuhan berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu harus hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kembali saya tegaskan, karena itu
Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Waktu itu adalah kesempatan. Potensi yang ada pada kita adalah kesempatan. Semua karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepada kita adalah kesempatan. Harta yang Tuhan beri kepada kita adalah kesempatan. Mari pergunakan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kelak semua kesempatan akan menjadi sirna. Entah itu menjadi sebuah misteri dan hanya Tuhan yang tahu. Itu sebabnya selagi masih ada waktu, pergunakan kesempatan itu. Jangan seperti orang bodoh yang diumpamakan Tuhan Yesus dalam perumpamaan itu. Tetapi pergunakanlah semua yang ada pada kita saat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekalipun saudara ada di rumah kita masing-masing, tetapi mari kita dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita renungkan buat semua apa yang Tuhan beri kepada kita. Waktu yang Tuhan masih beri, semua yang Tuhan beri pada kita saat ini, itu adalah bentuk kesempatan-kesempatan yang diberi Tuhan kepada kita. Untuk kita pergunakan memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu mengajarkan kami supaya kami banyak belajar kepada firman Tuhan. Mempergunakan segala apa yang ada pada kami sebagai sebuah kesempatan untuk kami boleh menunjukkan karya kami, kekayaan kami di hadapan Tuhan. Melakukan apa yang dapat kami lakukan sebagai ucapan syukur dan kekayaan kami kepada Tuhan. Sekalipun kami berada di tengah-tengah kesulitan, tetapi biarlah lewat firman Tuhan pada pagi hari ini yang sudah kami dengar, sebagai jemaat seperti jemaat yang ada di Smyrna di tengah-tengah penderitaan, kemiskinan dan aniaya. Tetapi mereka menjadi jemaat yang terpuji karena teruji. Di tengah-tengah kemiskinan, aniaya dan penderitaan yang begitu mendalam. Tetapi Tuhan mengenal mereka dan menyebut mereka menjadi jemaat yang kaya. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kami semua jemaat Tuhan di Gesja Geraha Raya. Menjadi jemaat-jemaat yang tetap berdiri kokoh, berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, dan boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh sidang jemaat Tuhan, bagi kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, apa kabar semua? Jangan menyerah ya, percaya terus kepada Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini, dalam ibadah online ini, maka pesan saya sebagai seorang gembala, saya ingin mengingatkan kita semua kepada seorang tokoh di dalam Alkitab yang bernama Daud. Daud mengungkapkan perasaan hatinya di saat-saat dia menghadapi masa-masa yang sulit. Dia berkata bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Dalam situasi kondisi yang masih kita alami ini, pasti kita pun belajar dan harusnya memang belajar mengambil hal-hal yang baik, yang positif, yang dapat membangun iman kita. Banyak orang yang pada akhirnya
harus mengakui bahwa kalau bukan Tuhan, dan kalau memang bukan pertolongannya, maka kita semua tidak akan pernah sanggup. Kita menyerah, kita nggak pernah mampu. Saat berduka, kita seolah-olah merasa sekarat. Namun ketika kita berada dalam dekapan kasih-Nya, maka kita akan mempunyai jaminan pemeliharaannya yang setia. Ada lagu ya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Kita suka nyanyikan pujian ini ya. Ayo kita tetap hidup berkenan kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Dia bahwa Dia sanggup mengatasi semua keadaan ini. Dan salam saya buat kita semua. Maranatha. Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi, kalau di dalam hari-harimu engkau memerlukan dukungan doa, atau mungkin ada pelayanan-pelayanan yang engkau rasa rindu untuk dilayani, silahkan bisa menghubungi nomor-nomor HP atau WA yang tertera di dalam pengumuman-pengumuman kita. Maka dengan senang hati tentunya kami akan melayani saudara. Dan saya harap kita akan terus tetap menjalin kerjasama dan kekeluargaan yang tentunya lebih hari lebih manis. Inilah pesan saya buat kita semua pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati. Dan akhirnya setelah kita mengikuti ibadah online ini, tentu saya percaya semua saudara diberkati. Ketika kita rindu buka hati dan ikut di dalam ibadah online ini, pasti Tuhan sudah melawat saudara. Kita bersyukur ya buat semua penata layan yang sudah melayani dengan luar biasa. Semua anak-anak muda yang membantu sehingga terlaksananya ibadah online ini. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup ibadah pada minggu ini dengan doa. Dan mari kita satu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kami boleh beribadah bersama-sama melalui ibadah online minggu ini. Terima kasih buat semua penata layan yang sudah melayani dengan luar biasa. Kami berdoa biarlah Tuhan terus mengurapi mereka dan memberkatinya. Juga firman Tuhan yang boleh membekali kami pada pagi ini. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikannya. Ya Tuhan, kami selalu sepakat berdoa untuk keberadaan dalam bangsa kami, bahkan di negara-negara lain juga. Kami terus memohon kepada-Mu, Tuhan akan menyatakan kuasa-Mu. Dan kami sepakat di dalam nama Yesus hancurkan virus wabah corona yang sudah memakan banyak korban ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga sepakat berdoa buat bangsa yang kami kasihi. Tuhan selalu menjaga, melindungi. Mulai dari Bapak Presiden yang kami kasihi, Bapak Jokowi dan semua keluarga besarnya. Terus turun kepada semua aparat pemerintahan yang ada. Sampai kepada lingkungan warga yang paling kecil. Tuhan pun melindungi mereka semua. Dan secara khusus hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat GSCA Geraha Raya ini Tuhan. Tuhan terus memberikan perlindungan kepada mereka. Iman yang teguh untuk tidak pernah menyerah. Sekalipun hari-hari yang berat harus dilalui. Tapi Tuhan selalu ada untuk mereka. Penghiburan Tuhan, kekuatan dari Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada bagi mereka ya Tuhan. Secara khusus hamba berdoa buat semua keluarga-keluarga
para imam, kepada para istri, semua anak-anak, Tuhan selalu menjaga mereka. Untuk mereka tetap melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan rasa hormat dan syukur kepada Tuhan. Cukupkanlah setiap kebutuhan-kebutuhan mereka Tuhan. Dan lindungilah mereka dari segala yang jahat. Tuhan akan selalu ada bersama mereka setiap waktu. Setiap waktu Tuhan ada bersama mereka. Dan sekarang hamba-Mu akan turunkan berkat kepada semua keluarga GSC Agraha Raya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, angkat tangan-Mu untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau senantiasa. Diberkatilah hari-harimu, keluargamu, hidupmu, pekerjaanmu, usahamu, bahkan anak-anak kita diberkati semua. Dan kiranya kita akan tetap setia menjalani hari-hari kita dengan hidup takut kepada Tuhan. Dan penyertaan Bapa di surga, Tuhan kita Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus akan selalu bersama kita dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita semua yang sudah diberkati, percaya terus kepada Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus